Yo, what's up guys? Back again with me, Coco Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah device yang rasanya cukup penting juga buat kalian taruh di desktop setup kalian. Apalagi kalau kalian punya laptop atau mungkin PC atau mungkin device lainnya yang udah support Type-C atau mungkin Thunderbolt gitu ya. Dan kalian pengen konekin banyak devices gitu di desktop setup kalian. Dan langsung aja ini dia Base As 17 in 1. Gua nggak tahu kelihatan kamera atau nggak nih. Bisa kelihatan sih. Iya, ini jadi adalah Base As 17 in 1. Di belakangnya udah ada port juga, udah kecolok. Oke, jadi Base As 17 in 1 ini merupakan sebuah USB Type-C dongle. Jadi dia itu dibilang support 17 port, walaupun sebenarnya pada kenyataannya menurut gue ya device ini cuma support 15 port tambahan. Nanti bakal gue ceritain di belakang. Untuk harga sendiri device ini dibanderol dengan harga 1,5 jutaan sampai dengan 2 jutaan. Dan sebenarnya si device ini juga ya kalau misalkan kalian pengen beli, gue taruh link pembeliannya di bawah juga. Dan juga sebenarnya device ini juga pengen gue jual juga second-nya barang ini, karena ya emang kayaknya gue nggak terlalu perlu hub atau dongle segede ini. Dan untuk warnanya sendiri, si Base As 17 in 1 ini dia punya satu varian warna aja yang kayak gini. Dan ini dia perpaduan antara warna silver dan juga warna hitam. Seperti itu. Dan seperti biasa sebelum gue mulai video ini, jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Dan langsung aja ini dia, Base As 17 in 1. Oke. Oke, jadi Base As 17 in 1 ini merupakan sebuah device Type-C dongle yang kurang cocok ya kalau kalian pakai on the go. Karena emang secara desainnya ini cukup bulky banget dan dia itu perlu power tambahan. Nah, di sini untuk desainnya sendiri, dia itu pakai desain warna silver dengan tulisan Base As yang cukup kecil, jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi ya ini gue juga seneng karena desainnya cukup minimalis. Terus di sini dia ada bahan plastik warna hitam seperti itu. Nah, terus di sini juga dia ada beberapa port, dan sebenarnya portnya kalau gue hitung dia tuh cuma ada 15. Kenapa? Karena sebenarnya dua portnya itu cuma ada 14 malah. Jadi satunya tuh dipakai buat kalian colokin PD ke device ini. Kalau misalkan laptopnya juga pengen kalian pakai di cas. Terus satu lagi koneksi ke laptop kalian, ini buat koneksi datanya ataupun koneksi PD-nya kalau ada. Dan yang terakhir ini adalah satu power source buat kalian ngisi daya, bukan ngisi daya sih, buat kalian ngasih daya ke device ini, jadinya dia bisa mentenagai beberapa port USB yang ada, seperti itu. Jadi sebenarnya menurut gue dia cuma ada 14 port aja sih, seperti itu. Nah, di sini gue bakal mulai dulu dari yang ada di depan. Di sini yang ada di depan ada SD card slot, terus satu lagi ini mestinya micro SD. Gue lebih sering pakai si SD card slotnya ini. Terus di sini ada 3 buah USB 3.0 dan juga dia ada USB Type-C 2 buah portnya. Terus yang di paling bawah dia ada headphone jack, dan sayangnya ini cuma headphone jack doang ya kalau dari logonya. Gue belum sempat nyobain kalau dicolokin mikrofon, tapi ya karena logonya cuma gambar headphone, mestinya sih device ini cuma ada headphone jack aja. Terus di bawahnya juga ada LED indikator, di sini warna biru, jadi kayak biru lagi kayak muka happy atau tutup kurung gitu kali ya. Dan ya ini bikin tambah cantik aja sih di meja kalian ketika kalian taruh seperti itu. Nah, sekarang gue bakal lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini tadi seperti yang gue jelasin sebelumnya, di sini udah ke-occupy duanya, satu buat PD, satu buat colokin ke komputer kalian. Terus di sini dia ada 2 buah port USB 2.0, jadi mungkin kalau kayak keyboard gitu kalian bisa colokin ke sini. Terus di sini ada 3 buah port HDMI, tulisannya dia support 4K sampai 4K 30 Hz sih kalau gue baca di spec sheet-nya. Cuman di sini dia cuma ditulisin HDMI aja, seperti itu. Nah, terus di sini dia ada buat kalian colokin power dari outlet kalian, dan di sini yang terakhir ini ada RJ45, jadi bisa kalian colokin Ethernet ke device ini. Oke, terus juga dia disertakan dengan stand. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka taruh dia dalam posisi tiduran, kalian bisa pakai stand ini biar dia posisinya berdiri kayak gini nih. Gitu. Jadi ya lebih kayak
semi-semi kayak modem kayak PS5 gitu kali ya kalau kalian taruhnya kayak gini, seperti itu. Nah, sekarang gue bakal lanjut ke build quality dari device ini. Menurut gue secara build quality dari device ini, build quality-nya menurut gue cukup oke dan cukup kelihatan premium ya. Buat harganya juga emang harganya 1,5 sampai dengan 2 jutaan. Jadi dia nyampur bahan metal tadi sama bahan plastik, dan ini bahan metalnya juga menurut gue cukup oke finishingnya. Dan sebenarnya di device ini gue berasa agak sedikit kopong ya. Jadi kayak mungkin device-nya agak kopong biar nggak terlalu kebanyakan komponen, jadi nggak terlalu bikin si device ini overheat. Mungkin bisa jadi gara-gara itu juga. Cuman ya emang kalau menurut gua device ini agak sedikit kopong sih ketika gua pakai. Jadi kayak diketok tuh bener-bener bergema banget. Jadi kayak nggak terlalu banyak isinya di dalamnya. Seperti itu. Nah, terus juga untuk stand-nya sendiri ini pakai bahannya tuh bahan metal yang cukup kuat. Jadi emang cukup firm. Dan dia kasih bahan karet di bagian bawah dan juga bahan karet di bagian dalamnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai, kalian taruh, tuh dia nggak gampang kegeser, dan juga ketika kalian taruh si USB Type-C hub-nya, dia juga nggak gampang geser gitu. Cuman jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik, dia tuh bener-bener ngelos banget nih. Jadi kayak gue taruh kayak gini nih, posisi atas bawahnya nih kayak langsung ketarik kayak gitu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke beberapa fitur, dan bisa jadi fitur juga udah gue mention di sebelumnya. Jadi yang pertama, fitur dari device ini, menurut gue dengan harga 1,5 sampai dengan 2 jutaan, dia memberikan opsi port yang menurut gue cukup banyak. Jadi tadi kan ada 14 port ya, minus 3 port yang kepake buat koneksiin ke laptop, koneksiin ke power, dan juga koneksiin ke power socket outletnya gitu. Dan ini bener-bener ngasih opsi kalian, jadi kayak ngebuat si laptop kalian yang mungkin portnya nggak terlalu banyak, tapi ketika kalian pakein ini, dia jadi kayak punya banyak banget opsi port. Jadi kayak agak-agak berubah gitu fungsinya jadi PC. Mungkin kalau kalian pakai PC nggak terlalu berasa, cuman kalau kalian pakai laptop, apalagi yang modelnya kayak MacBook Air gitu yang cuman punya 2 port, ya 2 port gitu, dan ketika kalian pakein hub ini, dia jadi kayak punya banyak port. Walaupun sebenarnya kalau untuk output HDMI juga sama aja, cuma bisa satu output HDMI ya. Emang basisnya dari laptopnya kayak gitu, seperti itu. Nah, terus juga fitur kedua yang gue seneng dari device ini, karena device ini cukup generik ya, jadi dia tuh nggak perlu kalian installin software apapun, dan tinggal plug and play aja dan langsung jadi seperti itu. Bener-bener nggak repot banget plug and play, dan bener-bener langsung bisa. Ini gue coba iseng nyolokin HP gue, iPhone, dan dia di sini langsung kebaca di iTunes-nya ada HP gua gitu. Jadi emang bener-bener plug and play banget seperti itu. Oh ya, terus satu lagi fitur yang gue juga cukup seneng adalah sebenarnya device ini bisa kalian pakai sebagai USB Type-C dongle buat HP kalian. Jadi di sini gue coba colokin si sebuah SD card, dan juga gue colokin mouse, dan ini bisa dipakai sih gitu. Jadi misalkan nih, gue nggak tahu kelihatan atau enggak nih. Ya, jadi di sini nih kayak si mouse-nya ini udah kebaca. Terus di sini juga memory card-nya ini juga kebaca nih di file manager gua. Seperti itu. Oke, terus lanjut ke weakness dari device ini. Menurut gua weakness dari device ini satu sih yang gua bener-bener kurang suka banget dari device ini adalah ini dia kenapa mesti pakai power PD tambahan di sini nih. Jadi ini kenapa dia mesti dicolokin adapter gitu. Jadi kayak sebenarnya device ini udah keren banget sih. Cuman kalau misalkan dia langsung ngambil dari power outlet terus konekin ke laptop aja, kenapa nggak bisa kayak gitu? Sebenarnya gue kurang tahu mengenai elektro atau mengenai ya apa ya mengenai kelistrikan. Cuman rasanya device ini akan lebih better kalau misalkan si portnya ini digabungin ke bawah sini, terus either si satu port ini dirubah gitu jadi misalkan jadi port lain gitu ya buat input ya input USB Type-C tambahan, itu kayaknya akan lebih better sih ketimbang dipisah kayak gini. Gua agak kurang senengnya ya karena jadi kayak kebanyakan lebih banyak kabel lah. Kalau bisa jadi satu kan kenapa nggak dijadiin satu aja seperti itu. Nah, terus juga kekurangan kedua yang gua kurang suka dari device ini, sebenarnya device ini menurut gua ketika pemakaian dalam jangka waktu agak lama ya, jadi kayak agak sedikit hangat, walaupun kayaknya emang kebanyakan ya Type-C dongle juga dipakai lama, agak mulai sedikit hangat. Cuman ya itu tetap perlu gua mention juga kalau device ini nggak terkecuali lah, device ini juga tetap hangat ketika kalian pakai agak lama, seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gua si Base A17-in-1 ini sebenarnya device ini cocok buat siapa? Device ini sebenarnya cocok buat kalian yang nggak pakai PC satu. Terus misalkan kalau kalian pakai MacBook Air atau MacBook Pro yang baru, ya port HDMI-nya bakal agak mubazir. Ya mungkin lebih cocok buat kalian yang pakai laptop Windows gitu yang ada Type-C port. Jadi kayak kalian pengen ngubah laptop Windows itu
Atau mungkin ya kalau kalian nggak apa-apa, ya MacBook Air ataupun MacBook Pro M1 kalian biar bisa punya banyak port gitu. Dan ketika misalkan kalian emang nggak perlu pakai si port ini, ya tinggal kalian copot terus kalian bawa laptopnya kayak gitu. So, gimana pendapat kalian mengenai si Base Asus 17-in-1 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye!